selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Dea di IHMPA Online. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti tetap bersukacita ya. Kita harus selalu bersyukur, bersukacita meskipun kita nggak ketemu secara langsung. Nah, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Kak Dea ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik dengan tetap berdiri, Kak Dea akan ajak adik-adik berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang, diam manis, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh menjadi berkat. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Ya, kita baca dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat 28 sampai 29. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah baca Mazmur. Nah, sekarang Kak Dea ajak adik-adik kita menyanyi Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dengan diam, dengan manis, dengan tenang. Disiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Kita menyanyi lagu Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, shalom. Ya, apa kabar kalian semua? Ya, Kak Yuda sangat kangen kepada adik-adik semua. Ya kan, kita harusnya tuh offline di kelas PA kecil, ya kan, main-main, melakukan aktivitas, gambar-gambar, saling memuji nama Tuhan dan lain sebagainya itu. Tapi sayangnya ini online, jadi ya kita akan melihat YouTube lagi dan ketemu lagi dengan Kak Yuda. Ya, ini saya Kak Yuda. Hai. Ya, jadi pada pagi hari ini di tanggal 21 Februari tahun 2021 di minggu pagi hari ini kita akan beribadah kembali IHMPA kelas kecil, ya kan. Kemarin tadi udah
memuji nama Tuhan. Sekarang adik-adik lebih serius lagi, adik-adik akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kak Yuda akan sharing dan kita akan berbagi cerita tentang firman Tuhan agar adik-adik bisa memakai firman Tuhan ini sampai adik-adik itu udah tua nanti. Baik, sebelum itu kita akan meminta bimbingan kepada Roh Kudus. Lipat tangan, tutup mata, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini. Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini tanpa kurang atau apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pada pagi hari ini adik-adik kelas kecil PA GBB Cahaya Nugra akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau buka telinga kami, Engkau memfokuskan kami kepada firman Tuhan ini, dan agar firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi jalan bagi kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Doa udah, pembukaan udah, kita akan membaca dari firman Tuhan. Jadi kita akan membuka dari kitab Filipi. Filipi ini Filipi ini surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi itu sebuah kota. Jadi Filipi itu ada di, coba Pak Yuda mau dengar, ada di mana? Kurang keras, ada di mana Filipi itu? Betul, perjanjian baru. Jadi Filipi itu letaknya ada di antara tengah-tengah Efesus, ya kan? Setelah kitab Efesus itu ada Filipi, kemudian setelah Filipi ada Kolose. Jadi Filipi itu tengah-tengah antara Kolose dengan Efesus. Jadi Kolose tengah-tengah, itu ya. Ya, kita buka Filipi ayat yang Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Udah ketemu? Kalau udah ketemu bilang amin. Belum dengar? Oke, amin ya. Oke, amin. Baik, Filipi 1 ayat 3 sampai 5 kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin? Amin? Oke, amin ya. Ayatnya itu cuma 3, ya kan? Ayat 3, 4, 5, ya kan? Jadi di sini itu Paulus itu kalau ada dibaca banyak kata sukacita, ya kan? Jadi Kak Yuda udah membaca Filipi ini satu kitab penuh. Jadi Jadi ada banyak kata sukacita. Sukacita itu dalam bahasa lainnya itu adalah senang. Inggrisnya tuh happy, tuh ya. I'm happy. I'm happy semua hal ya. Aku ada seneng kalau misalnya dapat mainan baru, dapat baju baru, ya kan, dapat nilai bagus dan lain sebagainya itu. Nah, itu happy, sukacita. Ya kan? Nah, di sini Paulus ini pada saat mengirimkan surat ke jemaat Filipi. Di Filipi ini sebuah kota di, kalau nggak salah itu di Mediterania. Kak lupa mungkin ya, atau di antara sekitar Italia, Siprus itu mungkin ya, di atasnya Afrika. Nanti ada ini kalau lihat atlas atau bumi, maksudnya lihat ya begitulah. Nah, Filipi ini sebuah kota, sebuah wilayah, dan Paulus ini sebenarnya tidak berada di secara badan itu. Paulus tidak ada di Filipi, tidak ada namanya istilahnya tuh kalau ibu pendeta itu nggak ada di Surabaya, tapi ibu pendeta itu ada di luar kota, dan ibu pendeta itu mengirimkan surat, ya kan, surat khotbah, surat pengajaran kepada kita umat-umat yang ada di Cahaya Nugra. Nah, itulah Paulus. Jadi Paulus itu ada di penjara, ya kan, ada tahulah penjara itu bagaimana tuh ya, gelap, lembab tuh ya.
terus suram, ya kan makanannya pun nggak enak, nggak ada babi woku lah, nggak ada ikan woku lah, nggak ada mie pangsit, nggak ada sempol dan lain sebagainya. Itu tuh penjara tuh ya, nggak enak banget, makannya nggak ada rasanya. Ya Kak Yuda nggak pernah nyoba sih ya, tapi Kak Yuda lihat-lihat di film itu emang suasananya emang nggak enak gitu. Nah itu Paulus ada di penjara, ya kan? Paulus ada di penjara karena di sini Paulus itu ditangkap itu karena si Paulus ini memberitakan firman Tuhan, ya kan? Paulus ini kan awalnya ya adik-adik tahu lah, dulu namanya adalah Saulus. Dia itu pembunuh, ya kan? Yang suka ngancam, ya kan, orang-orang yang yang mengikuti Kristus. Nah, tapi dia sekarang dibalik, dia menjadi alat, menjadi hamba buat Tuhan Yesus, menjadi penyebar khotbah, ya kan, penyebar firman Tuhan. Sekarang jadi Paulus gitu. Jadi Paulus sekarang menderita, posisinya di sini Paulus menderita secara fisik, secara badan dia di penjara. Tapi secara iman, secara pikiran, Paulus tidak terpenjara sama sekali. Di sini Paulus bisa memberi pengajaran kepada jemaat-jemaat di kota-kota sekitar Roma, sekitar situlah, ya kan. Di sini Paulus itu udah menuliskan banyak surat. Ada surat dari Filipi, ada yang di Kolose, ada yang Ibrani, ya kan. Kemudian ke hamba-hamba Tuhan yang lain seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, ya kan, dan lain sebagainya itu. Nah di sini Paulus terus mengajari semua masyarakat pada zaman itu, manusia zaman itu, untuk mengerti firman Tuhan itu bagaimana Tuhan itu hidup, pengajaran apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia-manusia. Itu yang Tuhan berikan tugas yang berat kepada Paulus. Tapi Paulus menjalankan dengan happy. Yang mesti punya cobaan, termasuk penjara ini. Nah, di sini di surat kepada jemaat kepada Filipi ini, Paulus itu kalau adik-adik baca, ya kan, ya adik-adik baca, misalnya adik-adik ada waktu senggang, baca kitab Filipi ini nggak terlalu banyak, cuma ada 4 pasal. Jadi adik-adik itu bisa baca ini, dan adik-adik akan menjumpai banyak kata sukacita, banyak kalimat-kalimat yang happy nadanya, ya kan. Nadanya itu banyak positif, tidak negatif. Paulus tidak marah. Paulus ini di sini banyak senangnya, banyak sukacitanya. Kenapa? Ya kan, Kak Yuda nih di 3 ayat yang tadi kita baca itu, ya kan, 3 sampai 5, itu ada sukacita itu ada berapa tuh ya? Ada 1 di ayat 4, ya kan, ya cuma 1 aja sih. Tapi di sini 3 ayat ini menggambarkan Paulus itu berada dalam sukacita, ya kan. Dia mengucap syukur kepada Allah ketika ia itu mengingat jemaat Filipi. Di ayat ketiga, setiap kali ia berdoa, ya kan, untuk jemaat Filipi, ya kan, dia berdoa dengan sukacita, dengan happy, ya kan, dengan ceria, ya kan. Kemudian dia mengucap syukur kepada Allah, ya kan, karena persekutuannya jemaat Filipi, ya kan, dia juga happy. Dan sampai seterusnya ini, sampai 1 Filipi ini, semua Filipi ini isinya sukacita semua, ya kan. Baik, kita kita lihat ekspresi, ya kan, perasaannya dari Paulus itu kenapa, ya kan. Kemudian kita akan belajar tentang suatu keadaan di mana adik-adik ini pasti suatu saat akan menjadi orang hebat, ya kan, orang hebat. Jadi adik-adik itu di sini mungkin adik-adik masih kecil, masih belum tahu apa-apa, tapi adik-adik pasti akan belajar, terus akan belajar mengenai berbagai banyak hal. Jadi adik-adik itu nanti akan menemui, kalau adik-adik itu punya passion itu apa ya? Punya talenta untuk mengajar,
ya kan, baik itu mengajar apapun itu, gitar, IPA, kemudian IPS, jadi guru les, jadi pengajar PA kayak kakak sekarang, atau pengajar PT, ya kan, pasti adik-adik itu senang punya murid atau punya anak itu, anaknya itu nurut semua, anaknya itu baik-baik semua, membanggakan. Atau paling gampang, adik-adik mengajar saudaranya adik-adik, ya kan. Jadi misalnya Kak Yuda ngajarin adiknya Kak Yuda, Memita, udah mendapatkan nilai bagus, gimana nggak bangga coba, ya kan. Itu sukacita, itu yang dirasakan oleh Paulus pada saat itu. Jadi adik-adik sebagai umat, sebagai anak Tuhan, kita harus mau menjadi, sebentar, Kak Yuda nyontek dulu ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu mau menjadi alat dari Tuhan Yesus. Apapun itu keadaannya, alatnya, macam-macam alat-alatnya Tuhan Yesus itu penuh kejutan, tidak bisa ditebak. Kita sebagai manusia yang sudah setinggi apapun, ya kan, sepintar apapun, nggak bisa mendalami Tuhan Yesus itu bagaimana gitu. Jadi adik-adik mungkin di awal-awal nggak punya talenta main gitar, ya kan, tiba-tiba orang tuanya adik-adik pada nyuruh adik-adik untuk les, ternyata adik-adik bisa, malah jago, ya kan, malah jago, dan itu menurut kakak itu udah talenta banget. Nah, main gitar udah latihan, jago banget, yaitu gunakan talentanya adik-adik itu untuk apa? Untuk menjadi alat bagi Tuhan Yesus. Kayak Kak Seles, adik-adik tahu Kak Seles, nah itu udah jago musik, jago bikin aransemen dan sebagainya, itu jago sound system dan sebagainya. Iya, itu talentanya Kak Seles, dan Kak Seles memakai talentanya itu untuk menjadi alat bagi Tuhan Yesus. Beliau menjadi organis di GPB Cahaya Nugra, kemudian ngajari Kak Yuda secara pribadi, ada teman-teman lain, ada Roberto dan lain sebagainya juga mengajari tentang musik. Jadi Kak Seles itu menjadi contoh nyata, ya kan, kalau ada kenal Kak Seles pasti tahu yang tinggi itu. Nah, itu menjadi alat, ya kan, jadi Kak Seles. Contohnya lain selain itu, adik-adik punya kemampuan untuk berbicara seperti Kak Yuda di depan umum. Punya, ya, di depan umum Kak Yuda belum jago, maksudnya talenta untuk ya berbicara, ya kan. Kadang-kadang orang-orang itu ada yang malu, ada yang senang berbicara dan sebagainya. Kalau misalnya ada itu senang berbicara, gunakan talenta itu untuk mengajari sesuatu yang baik, bukan berbicara kotor, berbicara yang tidak baik, berbicara yang bikin orang-orang itu, bikin teman-temannya adik-adik, bikin adiknya adik-adik itu, kemudian bikin orang tuanya adik-adik tambah sedih. Tapi jadikan itu menjadi jadikan itu sebuah talenta, sebuah kesempatan untuk, ya kan, memuji nama Tuhan. Dengan apa? Ya kan, dengan tadi alatnya Tuhan Yesus. Bisa jadi ada nanti pas GP, ya kan, pas udah CD jadi pengajar, ya kan, seperti Kak Yuda mengajar PA. Kemudian adik-adik punya bisa menjadi lomba debat, itu juga bisa tuh kan. Lomba debat SMA itu, SMP SMA itu udah ada lomba debat tuh. Adik-adik pakai aja ilmu itu, talenta itu, pakai itu. Pokoknya apa yang semua kan adik-adik itu punya, ya kan, semuanya itu dipakai untuk memuji nama Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun, pakailah itu. Gitu adik-adik ya. Jadi ini yang ditekankan kepada Kak Yuda sendiri, kemudian kepada adik sendiri. Jadi kita itu harus mau menjadi alat Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kita itu harus, setelah kita udah menjadi alat, kita harus juga mau meneruskan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Kasih Tuhan gak stop di diri adik-adik masing-masing. Kasih Tuhan itu gak stop di orang tuanya atau di keluarganya adik-adik. Kasih Tuhan itu akan terus jalan, akan terus
mengalir ke semua orang-orang yang ada dekat adik-adik, bahkan orang-orang yang nggak dikenal, ya kan, bahkan musuhnya adik-adik, ya kan, adik-adik akan misalnya ada yang sering jahilin, ya kan, dan lain sebagainya. Itu kasih Tuhan itu pasti akan mengalir, ya kan, dan adik-adik pasti menjadi promotor itu sebagai penggerak utama kasih Tuhan gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya kan, kita itu mau berbagi kasih kepada orang siapapun itu, tidak pandang bulu itu, nggak pilih kasih gitu. Itu ya, dua hal yang harus adik-adik camkan, adik-adik harus tetap pegang teguh. Jadi Kak Yuda ingat dulu bentar ya. Jadi semuanya itu talenta-talenta yang diberikan Tuhan Yesus, kita menyalurkan kasih, dan kita itu akan berjuang untuk mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang sekitar. Kadang-kadang kan kehidupan kan emang ya banyak cobaannya ya adik-adik, banyak naik turunnya, ya kan. Nah, kita harus mendatangkan kebaikan, bukan menebar huru-hara, membuat tengkar dan lain sebagainya, tapi kita tuh mendatangkan damai, itu ya, tenang, ya kan, tidak terburu-buru, tidak berpikiran selalu negatif, selalu positif, ya kan. Itu yang harus adik-adik juga camkan. Jadi 3 hal tadi. Nah, jadi contohnya ini kalau misalnya adik-adik mau gampang itu, ya tadi gampang sih. Jadi contohnya lain itu, adik-adik misalnya ditaruh tempat, ya nanti mungkin kalau offline tuh ya, pas kita udah PA udah PT atau misalnya masih PA tanggung, ya kan, kita datang gereja terus ada oma-oma jatuh atau oma-oma yang mau nyebrang, adik-adik milih mana? Ya, adik-adik Kak Yuda kasih pilihan ya, membantu atau membiarkan. Dah, gitu. Adik-adik pilih yang mana? Membantu atau membiarkan? Kak Yuda mau dengar suaranya. Mau ada suatu, kita di gereja, adik-adik melihat ada oma-oma jatuh atau oma-oma yang mau menyeberang jalan, adik-adik milih yang mana? A tuh ya, A, membantu oma-oma itu, ya kan, untuk bangun dari pas oma itu jatuh atau membantu menyeberang. Dan yang kedua adalah membiarkan, masa bodoh, cuek gitu, bodoh amat tuh ya. Jadi ada pilih mana? Kak Yuda mau dengar A atau B nih? Betul banget jawabannya pasti Allah. Kita sebagai anak Tuhan itu membantu menolong orang siapapun itu, meskipun itu bukan omanya kita lah, bukan omanya ya bukan omanya teman kita yang kita kenal lah, semualah orang itu yang kita nggak kenal itu bantu gitu. Itu yang memberi berkat kita, meskipun ya adik-adik kalau misalnya itu memberi 500 ke pengemis, ya kan, ke pengamen, itu berkat, itu memberikan kebaikan kepada orang lain dengan 500 perak satu koin itu udah memberikan berkat kepada orang lain. Itu yang adik-adik yang harus camkan. 3. Yang pertama adalah menjadi alat bagi Tuhan Yesus. Apapun talentanya adik-adik itu pakai buat memuji nama Tuhan. Kemudian yang kedua itu adalah meneruskan kasih Allah kepada orang lain, kepada siapapun itu, musuh, keluarga, teman-teman yang kalian kenal, teman-teman yang udah kalian kenal, semuanya itu di lingkungan gereja, di lingkungan manapun, teruskan kasih Allah. Kemudian yang ketiga itu kita tuh hadir, anak Tuhan itu sebagai sebagai damai, sebagai mendatangkan kebaikan, bukan mencari huru-hara. Kita selalu stay positif. Jadi 3 hal. Jadi Kak Yuda minta tolong diingat-ingat baik-baik 3 ini nih. 3, diingat-ingat di otak, dipijat biar keingat. 3. Oke, apa yang diajari Kak Yuda pada pagi hari ini apa? Ya kan, sudah lakukan itu. Buat orang tua kalian happy, buat orang tua kalian senang, bangga kepada kalian, buat diri kalian bangga terhadap diri kalian sendiri, dan buat orang lain juga bangga
Karena anak Tuhan itu selalu ada untuk memberi kasih, ya kan, bukan menjadi hal yang negatif. Sekian itu dari Kak Yuda saja. Nanti akan dilanjut oleh kakak layan yang lain untuk memuji nama Allah. Kita bernyanyi kembali. Baik, itu khotbah pada pagi hari. Dicamkan tadi 3 tadi itu ya. 3 apa aja tadi diingat-ingat, ya kan. Jangan dilupain. Kemudian ya, shalom. Ya, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak tadi, kita bernyanyi Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan, ditaruh di tangan kanan, dilipat yang baik. Kita akan menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, di mana saat ini tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan yang kami percaya dan yang kami imani itu berasal daripada Tuhan melalui orang tua kami. Tuhan, berkati persembahan ini biar kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, berkati orang tua kami, berkati juga orang yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, biar kiranya boleh mengelola dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti IHMPA secara online. IHMPA online di hari Minggu tanggal 21 Februari sudah selesai. Kiranya tadi kita sudah boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya adik-adik selalu diberikan kesehatan, adik-adik harus tetap bersuka cita. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa dimanapun adik-adik ada tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terima kasih, salam buat papa mamanya, dan kita memuji Tuhan, biar kiranya Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan adik-adik, Kak Dia, dan semuanya di hari-hari yang akan datang. Kita memuji Tuhan, adik-adik bangkit berdiri semuanya, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik, terima kasih Kak untuk puji-pujiannya. Oke, pada penghujung, di ujung udah akhir kegiatan IHMPA kecil pada pagi hari ini. Kak Yuda akan berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus, Tuhan Yesus, agar kegiatan kita pada hari ini, kegiatan kita selanjutnya diberkati Tuhan selalu. Baik, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih yang telah memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu dari Kak Yuda, kami sudah membaca bersama-sama, bercerita bersama-sama, membaca firman Tuhan bareng-bareng, dan adik-adik sudah mendengarkan juga. Engkau berkati apa yang telah kami dengarkan, telah kami diskusikan bersama-sama, agar firman Tuhan ini, pengajaran yang hamba-Mu berikan menjadi rema bagi hidup kami, hidup dari sekarang, besok hingga manata nanti. Kemudian kami akan menunjukkan aktivitas kami. Ada yang mungkin beristirahat, ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Engkau berkati mereka selalu, setiap aktivitas mereka itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemudian berkati untuk adik-adik ini dan keluarganya adik-adik agar selalu sehat tanpa kurang suatu apapun, dan dapat memuji nama-Mu selalu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. 3, 2, 1. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Oke, sudah ya pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan kakak yang lain. Ya kan, mungkin Kak Yuda akan muncul bulan depan. Jadi Kak Yuda, dadah. Tetap pakai masker ya, pakai hand sanitizer, cuci tangan. Oke, dadah.